5 sekawan, minggat. Bagian 5. Di tengah malam buta. Malam itu Ibu Stik marah-marah terus, sehingga makan malam tak disediakan di meja. Julian hendak meminta, tetapi sesampai di dapur ternyata pintu terkunci. Karena itu dengan murung ia kembali ke saudara-saudaranya. Mereka sudah lapar sekali. Pintu dapur dikunci oleh Ibu Stik, katanya. Jahat sekali orang itu. Kurasa malam ini ia tak mau menyediakan makanan untuk kita. Kita harus menunggu sampai dia tidur, ujar George. Kalau sudah, kita akan bisa turun ke bawah dan mencari makanan sendiri dalam sepen. Mereka masuk ke tempat tidur dengan perut keroncongan. Julian berbaring sambil menajamkan telinga, menunggu Ibu Stik dan Edgar pergi tidur pula. Didengarnya kedua orang itu menaiki tangga. Ketika telah diyakininya benar-benar bahwa pintu kamar tidur mereka sudah tertutup, Julian menyelinap turun menuju ke dapur. Karena di situ gelap, Julian bermaksud hendak menyalakan lampu. Tetapi ketika tangannya sudah menyentuh sakelar, tiba-tiba didengarnya bunyi napas berat. Julian tertegun mendengarnya. Mungkinkah si bau yang terdengar napasnya itu? Tidak mungkin, kedengarannya seperti napas orang. Julian masih tetap berdiri tertegun dengan tangan memegang sakelar. Ia bingung, dan juga agak ketakutan. Kalau pencuri tidak mungkin, karena masakan pencuri tidur dalam rumah yang hendak dicuri barang-barangnya. Dan Ibu Stik atau Edgar juga tidak mungkin, karena ia sendiri mendengar langkah mereka naik ke atas. Kalau begitu siapa? Julian membulatkan tekad, lalu menyalakan lampu. Seketika itu juga ruangan dapur menjadi terang benderang. Mata Julian terpaku ke sosok tubuh seorang laki-laki berbadan kecil yang berbaring di depan. Orang itu tidur nyenyak, mulutnya ternganga lebar, tampangnya tidak mengenakan. Nampak jelas bahwa ia sudah berhari-hari tak bercukur. Pipi dan dagunya kelihatan gelap karena tertutup rambut kasar yang tumbuh liar seperti alang-alang. Dan ia pun pasti sudah lebih lama lagi tak menyentuh air. Tangannya hitam, karena daki, sedang kukunya panjang-panjang dan kotor. Rambutnya gondrong dan acak-acakan. Hidungnya panjang, persis seperti hidung Edgar. Pasti dia ayah Edgar, kata Julian dalam hati. Joroknya bukan main. Kalau melihat orang tuanya, Edgar tak mungkin bisa menjadi orang yang beres kalau sudah besar nanti. Orang itu mendengkur. Julian ragu-ragu, tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Ia kepingin sekali masuk ke sepen. Tetapi ia tak mau membangunkan orang itu, karena pasti akan terjadi keributan sebagai akibatnya. Ia ingin mengusirnya, tetapi ia bimbang, karena jangan-jangan bibi dan paman mengizinkan suami Ibu Stik sekali-sekali menginap di Pondok Kirin. Menurut perasaan Julian, kemungkinan itu kecil sekali. Tetapi siapa tahu, perutnya sudah lapar sekali. Bayangan makanan yang enak-enak dalam sepen mendorongnya untuk memadamkan lampu kembali, lalu beringsut-ingsut dalam gelap mendekati pintu kamar tempat menyimpan makanan itu. Pintu dibuka olehnya. Tangannya meraba-raba sepanjang rak yang ada dalam sepen. Nah, ini dia, tangannya menyentuh makanan. Makanan itu didekatkannya ke hidung. Bau daging, pergedel daging. Bagus. Tangannya meraba-raba lagi, lalu menyentuh sebuah piring. Menurut perasaannya isi piring itu tarcis selai buah, karena bentuknya bundar dan datar dengan sesuatu yang lengket di tengah-tengah. Yah, cukuplah. Sepiring pergedel daging, ditambah dengan tarcis selai sepiring pula pasti akan cocok dengan selera 4 orang anak yang sedang kelaparan. Diambilnya kedua piring itu, lalu beringsut-ingsut lagi keluar. Ditutupnya pintu, kembali dengan kaki. Lalu Julian bergerak ke arah pintu dapur. Tepatnya, ia bergerak ke arah yang disangkanya menuju ke pintu dapur. Tetapi ternyata, Julian salah arah. Ia berjalan lurus menuju depan, dan langsung menubruknya. Piring, tarcis tergetar karena benturan itu, dan sebuah di antaranya jatuh tepat ke mulut orang laki-laki yang sedang tidur. Orang itu kaget dan terbangun. Sialan, kata Julian dalam hati, lalu beringsut mundur. Diharap-harapkannya orang itu akan pulas lagi, tetapi tarcis selai lengket yang menggeleser di dagunya menyebabkan orang itu terduduk dengan terkejut. Siapa itu? Kaukah itu, Edgar? Apa yang kau bikin di sini? Julian tak menjawab. Ia cepat-cepat mundur, lalu beringsut ke arah yang menurut perkiraannya menuju ke pintu dapur. Orang itu meloncat bangkit lalu bergerak menuju tempat sakelar. Begitu ditemukan,
langsung dinyalakannya lampu. Dapur menjadi terang, benderang, mata orang itu terbelalak. Ia memandang Julian dengan tercengang. Apa yang kau bikin di sini? Tanya orang itu. Justru itu yang hendak kutanyakan pada Anda, jawab Julian tenang. Apa yang Anda perbuat di sini? Seenaknya saja tidur dalam dapur rumah pamanku. Aku berhak ada di sini, kata orang itu dengan kasar. Istriku bekerja di sini, sebagai juru masak, jadi aku boleh saja kemari. Saat ini aku sedang cuti, karena kapal tempatku bekerja sedang berlabuh di sini. Dan pamanmu telah mengatakan pada istriku, bahwa aku bisa datang kemari. Itulah yang dikhawatirkan oleh Julian sejak tadi. Payah, sekarang kecuali Ibu Stick dan anaknya, masih ada pula Pastik di rumah itu. Suasana pasti akan semakin bertambah. Gawat bagi anak-anak. Besok kalau paman menelepon pagi-pagi, akan kutanyakan padanya apakah kata Anda memang benar, kata Julian. Sekarang minggirlah sedikit. Aku mau naik ke atas. Hei, kata Pastik keras, karena matanya tertumbuk pada kedua piring berisi makanan yang masih dipegang oleh Julian. Hei, kau mencuri makanan dari sepen rupanya. Benar, benar tak senonoh. Julian segan berdebat dengan Pastik, yang rupa-rupanya merasa dirinya hebat sekali. Minggir, kata Julian. Kalau paman sudah menelepon besok pagi, baru aku mau bicara dengan Anda. Tetapi nampaknya Pastik tidak berniat akan mengalah begitu saja. Julian masih saja dihalang-halangi jalannya. Pastik berbadan kecil, tingginya tak bedanya dengan Julian. Ia menghadang sambil mencibir. Kelihatannya benar-benar jahat, dengan rambutnya yang gondrong acak-acakan dan pipi kumal karena tak dicukur. Julian bersiul nyaring. Seketika itu juga terdengar bunyi berdebum dari arah lantai di atas mereka. Tim meloncat dari keranjang tempat tidurnya. Kemudian menyusul bunyi langkah-langkah ringan menuruni tangga, lalu memasuki lorong yang menuju ke dapur. Tim datang. Di ambang pintu tercium olehnya bau badan Pastik. Seketika itu juga bulu kuduknya tegak. Tim menggeram sambil menyeringai menampakkan taring. Dengan tergesa-gesa Pak Stick menyingkir dari dekat pintu, sambil membantingkan daun pintu sehingga tertutup di depan hidung Tim. Pastik memandang Julian sambil nyengir. Nah, apa yang akan kau bikin sekarang? Tanyanya mengejek. Mau tahu? Jawab Julian. Hatinya mulai panas melihat tingkah orang yang jorok itu. Akan kulemparkan pergedel daging ini ke mukamu. Melihat Julian mengangkat tangannya, Pastik cepat-cepat merunduk. Hei, jangan, katanya kecut. Aku tadi kan cuma main-main saja. Sayang dong pergedel, seenak itu. Bawalah ke atas, kalau kau ingin memakannya. Pastik pergi ke depan. Julian membuka pintu. Saat itu juga Tim menerjang masuk. Sambil menggeram-geram, Pastik memandangnya dengan perasaan tidak enak. Agak takut. Jangan perbolehkan anjing galak itu datang mendekat, katanya. Aku tak suka pada anjing. Kalau begitu, aku heran kenapa Anda tidak menyingkirkan si bau, kata Julian. Mari, Tim, jangan kau pedulikan orang itu. Buang-buang waktu saja menggeram-geram. Terhadapnya, Julian naik ke tingkat atas. Diikuti oleh Tim. Begitu sampai di atas, dengan segera saudara-saudaranya datang mengerumuni. Mereka ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Karena mereka mendengar suara-suara orang di bawah. Mereka tertawa ketika Julian bercerita bahwa ia nyaris saja melemparkan pergedel daging ke muka Pastik. Sudah sepantasnya jika pergedel itu benar-benar melumuri mukanya, kata N. Tapi di pihak lain untung saja tak kau lakukan. Kalau jadi kau lemparkan, kita tak bisa memakannya sekarang. Ibu Stick memang jahat, tapi ia juga pandai memasak. Enak sekali pergedel ini. Anak-anak menyikat makanan yang dibawa oleh Julian sampai licin tandas kedua piring. Sementara itu Julian menceritakan tentang Pastik yang menginap di rumah itu, karena sedang cuti dari kapal tempatnya bekerja. 3 anggota keluarga Stick. Ini sudah benar-benar keterlaluan, kata Dick sambil berpikir-pikir. Sayang kita tidak bisa menyuruh mereka pergi saja, dan mengurus sendiri segala-galanya. George, bagaimana kalau kau besok membujuk ayahmu agar dia mengizinkan kita mengusir ketiga Stick itu? Katakan padanya, kita sanggup mengurus diri sendiri. Bisa saja ku coba, kata George. Tapi kau tahu sendiri watak ayahku. Sukar diajak berunding, tapi akan ku coba. Aduh, aku sudah mengantuk sekali. Ayo, Tim, kita tidur.
Kau akan kujaga baik-baik mulai dari sekarang, supaya jangan sampai diracuni oleh keluarga Stick konyol. Anak-anak sudah tidak merasa lapar lagi. Karenanya tak lama kemudian mereka sudah tidur. Nyenyak. Mereka tak takut terhadap kemungkinan datangnya keluarga Stick ke kamar. Mereka tahu tim akan langsung bangun dan memberitahukan. Tim benar-benar penjaga yang paling baik. Keesokan harinya anak-anak heran, karena ternyata Ibu Stick menyiapkan makanan sarapan. Bagi mereka, rupanya ia tahu ayahmu sebentar lagi akan menelepon, George, kata Julian. Jadi ia tak berani mengambil risiko akan kau laporkan perbuatannya. Kata ayahmu kemarin, pukul berapa ia akan menelepon pagi ini? Kalau tak salah, pukul 9 ya. Nah, sekarang, sudah setengah 9. Kita masih sempat lari ke pantai, lalu langsung kembali lagi. Anak-anak berangkat, diikuti oleh tim. Mereka tak mengacuhkan Edgar yang berdiri di kebun belakang. Anak itu sudah mulai lagi menyeringai dan mengejek-ejek. Menurut perasaan anak-anak, barangkali Edgar kurang beres otaknya. Ia kurang lebih sebaya dengan Julian, tetapi tingkah lakunya lebih mirip anak kecil. Ketika mereka kembali, jam menunjukkan waktu pukul 9 kurang 10 menit. Kita duduk saja di kamar duduk sampai telepon berdering, usul Julian. Jangan sampai Ibu Stick yang menerima pembicaraan terlebih dulu. Tetapi sewaktu mereka tiba di rumah, anak-anak kaget sekali. Mereka mendengar suara Ibu Stick berbicara dalam serambi. Ia menelepon. Ya, Tuan, terdengar suaranya menjawab. Semua beres di Bini, Tuan. Anak-anak bisa saya atur, walau mereka agak merepotkan. Mereka bandel-bandel. Ya, Tuan, tentu saja. Tuan, untung suami saya kemarin malam datang. Ia cuti dari kapal tempatnya bekerja. Tuan, ya, jadi ia bisa membantu-bantu sedikit di sini, supaya semuanya cepat beres. Tuan tak perlu khawatir, dan tak perlu tergesa-gesa pulang. Tenang-tenang sajalah, menemani nyonya, sampai semuanya beres. Saya akan mengurus segala-galanya di sini. Suara Ibu Stick manis sekali, semanis madu. George lari memasuki serambi, lalu menyentakkan tangkai telepon dari tangan Ibu Stick. Ayah, ini aku, George. Bagaimana keadaan ibu? Pokoknya tidak memburuk, George, terdengar suara ayahnya menjawab. Tapi kepastiannya, baru akan bisa didapat besok pagi. Kudengar dari Ibu Stick bahwa keadaan di rumah beres. Semua, syukurlah. Aku sedang bingung dan cemas. Karena itu senang rasanya bisa bercerita pada ibu bahwa kau tak kekurangan suatu apa. Dan semua berjalan lancar di Pondok Kirin. Itu tidak benar, seru George. Suasana di rumah sama sekali tidak enak. Tidak bisakah keluarga Stick kita suruh pergi saja? Kami bisa mengurus sendiri segala-galanya di sini. Ya Allah, tentu saja tidak bisa, sahut ayahnya. Dari suaranya terdengar bahwa ia kaget dan agak jengkel mendengar usul George. Apalagi rencanamu itu? Mudah-mudahan kau tidak rewel dan mau membantu. Aku benar-benar, kau saja yang bicara dengan ayahku, Julian, kata George berputus asa. Disodorkannya tangkai telepon ke tangan saudara sepupunya itu, yang langsung bicara. Selamat pagi, Paman. Ini Julian. Syukurlah keadaan Bibi tidak semakin parah. Dan akan bisa semakin sakit, apabila menyangka bahwa keadaan di Pondok Kirin kacau balau, kata Paman. Suaranya kedengaran mendongkol. Tidak bisakah kau atur George, supaya anak itu mau memakai akal sehat? Ya ampun, tidak bisakah dia bersabar sedikit? Dengan keluarga Stick selama seminggu atau 2 minggu. Kukatakan terus terang, Julian. Keluarga Stick takkan ku berhentikan selama aku belum pulang. Kalau Bibi kembali nanti, aku ingin rumah dalam keadaan beres. Kalau kau merasa tak mampu hidup bersama mereka, hubungilah orang tuamu, dan tanyakan apakah kalian boleh pulang sekarang. Jadi kalian berlibur di rumah sendiri, tapi George tak boleh ikut. Ia harus tinggal di Pondok Kirin. Katakan padanya, itu keputusanku yang terakhir. Paman, ujar Julian lagi. Ia agak bingung, bagaimana cara sebaiknya untuk membicarakan sesuatu dengan Paman Quentin yang pemarah itu. Perlu saya laporkan, bahwa tetapi hubungan sudah putus. Paman Quentin sudah meletakkan tangkai telepon. Menurut pendapatnya, ia tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sialan, Julian mengerutkan bibir. Dengan kening berkerut dipandangnya saudara-saudaranya. Paman memutuskan hubungan, katanya.
Baru saja aku hendak menerangkan duduk. Persoalan, tahu-tahu hubungan telepon sudah terputus. Syukur, terdengar suara Ibu Stik dari ujung serambi. Dari suaranya terdengar jelas bahwa ia puas. Sekarang kalian tahu rasa, aku akan tetap berada di sini, atas perintah paman kalian, dan kalian harus menurut kataku. Kalau tidak, tahu sendiri.